Kenalin dengan saya Natalia Devi dari kelas D3 MP 4504 dengan NIM 6704213098. Jadi saya menjelaskan pentingnya peran digital marketing pada bisnis di Indonesia dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 seperti saat ini. Nah, pandemi COVID-19 ini ialah penemuan virus yang diyakini berasal dari Cina, yang dikabarkan berbahaya karena dapat menyebar secara luas dan cepat. Bahkan diberitakan juga banyak menelan korban jiwa. Nah, dari kemunculan COVID-19 ini sempat membuat sektor industri terhambat. Tidak hanya itu, dalam hal industri, terutama transportasi, sangatlah berdampak. Bahkan beberapa negara pun menerapkan sistem isolasi atau lockdown. Nah, dampak COVID-19 yaitu ada dampak terhadap ekonomi. Yang kita tahu bahwa pandemi menyebabkan kemunduran ekonomi yang dimana angka pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan dapat melonjak pesat hanya dapat bergerak secara perlahan dan sangat tidak diharapkan dalam pertumbuhan ekonomi negara khususnya yaitu Indonesia. Yang kedua, selama pandemi semua usaha mengalami kesusahan, bahkan ada yang menghentikan usahanya dikarenakan pandemi. Adapun alasan seperti kurangnya minat beli maupun spekulasi akan keberlangsungan usaha dengan pengaruh pendapatan tiap harinya yang dirasa kurang. Sebenarnya kalian harus tahu, dengan adanya digital marketing sangatlah membantu untuk mengatasi keberlangsungan usaha, bahkan bisa dibilang juga dapat mendorong usaha untuk lebih maju. Tapi tentunya dengan strategi yang tepat juga. Nah, saya menjelaskan itu ada beberapa strategi. Yang pertama, tetap melakukan komunikasi dengan customer. Nah, pertama, kalian harus ikut menampilkan konten yang bersifat kepedulian sosial saat masa pandemi lewat media sosial, atau mengirimkan pesan broadcast melalui email secara massal kepada pelanggan. Nah, yang perlu diingat, konten yang ditampilkan tidak melulu soal jualan, sehingga mampu membentuk ikatan yang cukup kuat dan membangun koneksi dengan konsumen. Yang kedua, ada pelaku usaha harus mengoptimalkan media sosial yang dimiliki. Nah, seperti saat ini itu adalah situasi yang pas, yaitu jangan kasih kendor itu adalah kata yang pas untuk saat ini. Nah, jadi kalian bisa memulai dari membuat konten yang menarik dari segi visual maupun caption. Nah, selanjutnya kayak memanfaatkan website untuk memperkenalkan informasi usaha kalian lebih detail. Selanjutnya kayak memperluas penjualan melalui marketplace dan e-commerce yang ada. Di era digital saat ini, strategi ini dapat meningkatkan brand awareness. Nah, yang ketiga, diberikan diskon yang menarik. Nah, dampak dari COVID-19 ini itu banyak sekali orang yang di PHK. Nah, otomatis mereka tuh tidak mendapatkan pendapatan dan mereka pasti berpikir 2 kali untuk menghabiskan uang. Nah, dari situ orang-orang akan lebih berhemat dalam berbelanja. Nah, memberikan diskon pada produk adalah salah satu solusinya. Cara ini tuh dapat mendapatkan simpati dari pelanggan dan dapat juga mendatangkan pelanggan di luar target pasar kita. Nah, dan tentunya agar dapat pemasukan terus berjalan. Yang keempat, ada menggandeng influencer. Nah,
kita harus mempromosikan produk kita dengan cara menggandeng influencer. Influencer adalah individual yang memiliki reputasi dan popularitas yang tinggi untuk mempengaruhi banyak orang dalam dunia media sosial. Ini juga merupakan salah satu cara yang paling efektif agar bisnis kita berjalan dengan lancar. Karena efek yang ditimbulkan influencer ini menguntungkan kita. Contohnya bisa membantu meningkatkan brand awareness publik pada toko online dan produk kita. Terus menciptakan brand advocate, yaitu pengguna yang loyal, dan meningkatkan reputasi. Nah, selanjutnya ada menggunakan platform yang pas. Ya. Nah, ini bagian yang sangat penting juga untuk para pebisnis. Nah, konten yang menarik dapat diunggah di berbagai platform. Tapi yang kalian harus ingat, gunakanlah platform yang mendukung bisnis kita secara online. Nah, kalian juga harus paham di mana konten kita akan dipublish dan siapa target market kita. Nah, ada beberapa platform media sosial seperti kayak Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, dan yang baru-baru ini adalah TikTok. Nah, manfaat sama kelebihan kalau kita melakukan digital marketing. Manfaatnya kayak dapat menghubungkan kalian dengan konsumen di internet. Terus yang kedua, dapat menghasilkan penjualan yang tinggi. Ketiga, membuat kalian lebih hemat untuk mempromosikan produk. Keempat, membantu menghasilkan pendapatan tinggi. Yang kelima, menjaga posisi kita terhadap pesaing. Yang keenam, membantu kita bersaing dengan perusahaan besar. Dan yang terakhir, digital marketing mempersiapkan kalian untuk era Internet of Things. Nah, keuntungannya dari menggunakan digital marketing yaitu target bisa diatur yang pertama ya. Yang kedua, hasilnya cepat terlihat. Yang ketiga, lebih murah. Yang keempat, jangkauan lebih luas. Yang kelima, bisa memanfaatkan kekuatan media sosial. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.